Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Said Khatibzadeh, mengkritik pernyataan pemerintah Amerika Serikat yang dinilainya tidak konsisten, termasuk unggahan Presiden Donald Trump di media sosial yang dianggap sering membingungkan dan saling bertentangan. Di tengah proses negosiasi antara kedua negara, ia menyebut ketidakjelasan sikap tersebut menimbulkan kebingungan dan menjadi tantangan dalam upaya diplomasi yang sedang berlangsung. Khatibzadeh juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada jadwal baru untuk putaran lanjutan pembicaraan Iran-Amerika Serikat. Setelah pertemuan awal sebelumnya tidak menghasilkan kesepakatan, menurutnya, kedua pihak masih fokus menyusun kerangka kerja kesepahaman sebelum melanjutkan tahap negosiasi berikutnya. Ia menambahkan, Iran tidak ingin terlibat dalam pembicaraan yang berpotensi gagal atau justru memicu eskalasi baru. Meski demikian, Khatibzadeh menegaskan bahwa Iran tetap berkomitmen pada jalur diplomasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Historia, pero es la secuencia de cómo esa división que surge en los años 20. La violencia colombiana no logra de lejos acercarse siquiera a la violencia que vivió Europa en ese entonces, aunque diversas prácticas ahora reviven. Solo los pogroms contra pueblos latinoamericanos en Estados Unidos, solo porque ellos consideran que no tienen derecho a vivir allí. Y los sacan como perros y los llevan a campos de concentración que hoy existen. Sí, porque en el trasfondo de esa actitud consideran, y no solo gobernantes, sino una parte muy importante de la sociedad, que el hecho de no tener la piel blanca nos hace menos. De movilizarse y de actuar en la política. Es una aberración histórica. Y recuerda, y por eso hablo del 1933 global, para no mencionar más temas, porque genocidios vuelven, Palestina, agresiones con mentiras vuelven, como la que hicieron con los checoslovacos de aquel entonces, los checos, y ahora también con mentiras se invaden países o se agreden, como Irán o como Venezuela o como el Líbano en este momento o como Siria, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual, y a Cuba la amenazan y a Colombia también. Del progresismo alemán de ese entonces, el partido obrero más grande del mundo. Ya van muchos colombianos asesinados bajo misiles en el Mar Caribe y en la misma Venezuela cayeron colombianos allí sin nada que ver. Sostenible y que hay que sacarlos con un agravante, y es que los ancestros... No era así antes de los cambios de la toma de derechas de una parte del mundo, ya se detuvo y empieza a ser derrotada. Tema clave, la derrota de Víctor Orbán en, no sé cómo se pronuncia, en Hungría, a pesar de que Hungría pues, no es la gran potencia europea, pero su historia, la historia húngara, nos muestra que esa derrota de Orbán, en mi opinión, es el comienzo de la democratización de Europa por sus propios pueblos. Se detiene allí como si estuviéramos hablando de un Stalingrado o algo así. Suenan misiles, suenan resistencias. En América Latina es claro la debacle de Milei en Argentina, que fue el gran abanderado de esto que llamaron la oleada de la extrema derecha tomándose el mundo, no hay tal. En Davos llevaron a Milei a ponerlo de héroe. Nosotros dejamos de asistir a Davos. ¿Eso qué es? Un insulto a América Latina, de los más ricos del mundo. Adiós Davos. De esta forma, yo creo que hay dos ejes de poder que se empiezan. Pero la debacle argentina de hoy es también una de las piezas simbólicas, en cierta forma, que muestran la debacle también de la extrema derecha mundial. No es solamente Chile, no es solamente que hemos resistido, que ojalá Colombia resista, porque iban por Colombia, será después Brasil, México ya lo hizo,
la mayor parte de América Latina vive bajo gobiernos progresistas y construye un futuro con todos los conflictos y contradicciones que es obvio en este momento de la historia. Kementerian Luar Negeri RI menindaklanjuti respon positif pemerintah Iran dalam upaya membebaskan 2 kapal tanker Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz akibat perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Pada hari Kamis, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vat Nabil, mengatakan tindak lanjut tersebut dilakukan dengan memantau kondisi kedua kapal Pertamina, serta memastikan kesiapan teknis agar kedua kapal tersebut dapat berlayar dengan lancar begitu mendapat lampu hijau. Kesiapan teknis yang dimaksud antara lain meliputi kesiapan kru serta asuransi pelayaran. Nabil juga menjelaskan, Indonesia terus menegaskan pentingnya Selat Hormuz sebagai kawasan aman, terbuka, dan dapat dilalui oleh pelayaran internasional sesuai ketentuan hukum internasional. Indonesia juga menolak segala bentuk ancaman terhadap kapal niaga dan menegaskan keselamatan pelaut menjadi prioritas seluruh pihak. Indonesia terus menegaskan bahwa penting menjaga bahwa selat ini aman, terbuka, dan dapat dilalui oleh pelayaran internasional sesuai dengan ketentuan dan hukum internasional. Dan dalam hal ini kita juga menolak segala bentuk ancaman terhadap kapal niaga dan menekankan bahwa keselamatan pelaut itu harus menjadi prioritas yang utama. Selain itu, kita juga Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi secara intensif dengan seluruh pihak termasuk Angkatan Bersenjata Iran dan Kementerian Luar Negeri Iran untuk menindaklanjuti sinyal positif yang telah disampaikan pemerintah Iran pada pertengahan Maret lalu, khususnya bagi kapal Pertamina, dan kita akan terus memantau dan memastikan kesiapan teknis, termasuk kesiapan kru, asuransi, dan sebagainya agar kedua kapal tersebut dapat melintas dengan lancar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Bahlil Lahadalia memastikan impor minyak mentah dari Rusia akan masuk Indonesia pada bulan April. Selain crude oil atau minyak mentah, pemerintah juga tengah memfinalisasi kesepakatan pasokan LPG dari Rusia guna memenuhi kebutuhan domestik yang kian meningkat. Diketahui kebijakan ini merupakan langkah antisipasi pemerintah terhadap potensi gejolak pasokan di pasar energi dunia. Selain itu, pemerintah juga ingin mengurangi ketergantungan impor pada satu negara tertentu. Dengan adanya tambahan pasokan dari Rusia, pemerintah berharap ketahanan energi nasional tetap terjaga sehingga kebutuhan masyarakat dapat terlayani. Update perpanjangan kontrak Freeport, Pak. Apa itu? Startnya kapan? Oh, kalau untuk crude mungkin bulan-bulan ini bisa jalan. Udah bisa dikirim ke sini maksudnya? Insya Allah. Kalau LPG, Pak? LPG masih dalam finalisasi. Kalau dari pemerintah targetnya kapan? Lebih cepat, lebih baik. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, gencatan senjata antara Israel dengan Libanon resmi berlaku. Bahkan kali ini gencatan berlangsung selama 10 hari. Israel terus membombardir kota-kota di Lebanon. Kali ini serangan menghantam salah satu rumah di Ain Qana'a, Lebanon Selatan. Israel berdalih rumah ini adalah tempat penyimpanan senjata milik Hizbullah. Tak hanya itu, Israel juga mengklaim telah menyerang serentak 70 lokasi dalam 1 menit. Lagi-lagi Israel berdalih lokasi ini adalah milik Hizbullah. Tak lama setelah saling serang, Israel dan Lebanon sepakat untuk gencatan senjata. Kali ini gencatan senjata berlaku selama 10 hari. I think they will. I think it's going to be, actually it's very exciting because it's 48 years. We're going to be meeting with Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon. And I had a great talk with both of them today. They're going to be having a ceasefire, and that'll include Hezbollah. And I think it could be number 10 for me. Sebelumnya negosiasi damai antara kedua negara sempat digelar pada 15 April lalu. Dalam perundingan yang digelar di Amerika Serikat, belum menghasilkan solusi. Akhirnya pertemuan dilanjutkan di Amerika Serikat dan kedua negara sepakat untuk gencatan senjata.
Pemirsa, warga Beirut, Lebanon merayakan gencatan senjata 10 hari sebagai perayaan gencatan senjata ditembakkan dilepaskan ke udara. Tembakan terdengar di seluruh Beirut, Lebanon. Tembakan ini dilepas sebagai bentuk perayaan gencatan senjata. Warga melepaskan tembakan bertubi-tubi ke udara untuk merayakan dimulainya gencatan senjata. Gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon dilaporkan mulai berlaku pada pukul 00 pagi waktu setempat hari Jumat. Lebih dari 1 juta warga Lebanon telah mengungsi selama perang berlangsung.